Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin cemilan sejenis roti. Ini tuh enak banget, gembul banget ya teman-teman. Empuk juga super lembut, rasanya beneran enak. Ini tuh cocok banget teman-teman jadiin ide jualan juga, atau dijadikan cemilan teman yang ngeteh atau ngopi ya. Bikinnya juga gampang, cukup diaduk-aduk aja. Ini tuh wangi. Pokoknya resep ini tuh mantep banget ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong di subscribe dulu, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, pertama kita siapkan wadah lalu masukin 30 gram margarin yang udah dilelehkan. Ini juga udah dingin ya. Jadi sebaiknya dimasukin dingin, jangan panas. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 2 butir kuning telur. Nah, ini akan kita aduk menggunakan whisker sampai gulanya benar-benar larut. Nah, kalau gulanya udah larut kayak gini, kita masukin 120 ml air. Ini air putih biasa ya, teman-teman. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan. Lalu kita campur rata. Nah, kalau udah tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, sebaiknya diayak dulu. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Nah, ini kita campur rata semuanya menggunakan spatula. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, setelah itu ini akan kita diamkan ya teman-teman. Kita tutup dengan serbet atau plastik juga boleh. Kita diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam didiamkan, ini udah mengembang. Lalu kita kempiskan juga boleh di sini atau kita pindah dulu ke papan kerja. Nah, ini saya langsung pindah ke papan kerja ya. Taburi dengan sedikit tepung, lalu kita kempiskan juga. Kalau seandainya lengket, boleh dioles dengan sedikit margarin ya tangannya. Nah, setelah itu kita kempiskan. Lalu kita bulatkan kembali. Nah, ini adonannya akan kita bagi menjadi 10 bagian. Jadi berat per adonannya itu kurang lebih 54 gram. Sebaiknya ditimbang dulu biar sama rata ya besarnya. Nah, ini udah saya timbang semua. Setelah itu kita bulatkan. Kita bikin semulus mungkin. Lalu kita kunci kayak gini. Boleh di rounding juga. Nah, lakukan sampai selesai ya.
Nah, setelah itu kita siapkan wijen. Kita ambil satu adonan, kita taruh yang mulus di bagian bawah. Nah, setelah itu kita pipihkan. Kita pipihkan di pinggir-pinggirannya aja kayak gini ya. Soalnya nanti akan kita isi dengan isian. Jadi usahakan bagian tengah itu tetap tebal ya teman-teman, biar nggak pecah. Kalau lengket teman-teman bisa oles tangannya dengan margarin. Nah, setelah itu kita isi dengan selai coklat, boleh dengan keju atau selai blueberry, strawberry, sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, setelah itu ini kita tutup dan kita kunci. Nah, kalau biji wijennya itu kurang atau nggak nempel, boleh ditempelkan sedikit lagi kayak gini ya teman-teman. Nah, kita rapikan. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Kita tata dulu. Setelah itu lanjutkan sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini udah jadi semuanya. Sekarang kita tutup dan diamkan 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit kita siapkan teflon kayak gini, panaskan menggunakan api kecil. Setelah panas kita tata di dalamnya adonan yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita tutup dan kita panggang kurang lebih 8 menitan ya teman-teman, sampai 10 menit menggunakan api kecil aja. Nah, setelah 10 menit saya panggang, ini tuh udah mateng. Langsung aja kita buka, hasilnya cantik banget ya, embul dan mengembangnya sangat bagus. Warnanya juga cantik. Nah, gimana teman-teman, gampang banget ya bikinnya. Nah, untuk adonan yang mengantri itu nggak apa-apa, dibiarkan dulu. Nah, setelah ini diangkat, lalu kita bakar sisanya ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita angkat. Nah, ini sisa dari adonannya, langsung aja kita panggang. Nah, ini dia hasilnya, roti wijennya udah jadi. Hasilnya cakep banget ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat gimana hasilnya. Dari tampilan ini tuh menarik banget, juga wangi. Matangnya juga merata, di atasnya juga matang ya. Ini tuh rotinya empuk banget. Nah, sekarang coba kita potong ya. Bagian dalamnya kayak gini nih teman-teman, lembut banget, seratnya juga halus ya. Ini tuh empuk, wangi. Soal rasa ini tuh nggak diragukan lagi, beneran enak banget ya teman-teman. Tekstur dari rotinya juga lembut banget, empuk, menul. Apalagi ditambahin dengan selai coklat, ini tuh makin enak. Anak-anak pasti suka dibikin cemilan yang satu ini ya. Gimana teman-teman, gampang banget ya bikinnya, menarik banget buat dicobain di rumah. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Dika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep cemilan simple, enak banget, bikinnya gampang, cukup diaduk-aduk aja. Apalagi sekarang lagi musim hujan, ini cocok banget dijadikan cemilan ya teman-teman. Dimakan pas lagi hangat-hangat, mantep banget teman-teman. Nah, menurut cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, di sini kita akan didihkan 300 ml santan biar nanti kuenya nggak gampang basi ya teman-teman. Kita masukin ke dalam pan kayak gini, kita masak menggunakan api yang kecil aja sambil terus kita aduk biar nanti santannya nggak pecah ya. Setelah mendidih nanti kita sisihkan dulu. Setelah itu kita kukus setengah butir kelapa parut atau 200 gram ya teman-teman. Gunakan kelapa yang setengah tua, ambil putihnya aja. Nah, ini kita sisihkan juga. Setelah itu siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Nah, ini akan kita kocok menggunakan whisker sampai gulanya sedikit larut. Nah, di sini saya hampir lupa menambahkan vanili bubuk. Saya tambahin 1/4 sendok teh ya, biar dia nggak amis. Lalu kita campur rata kembali. Kalau udah, kita tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Sebaiknya kita ayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Setelah itu tambahkan santan yang udah kita masak tadi. Ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Jangan dimasukin dalam keadaan panas, nanti raginya bisa mati. Nah, lanjut aja. Ini akan kita campur rata. Nah, kalau tekstur adonannya udah lembut kayak gini, sekarang kita akan tambahkan 60 gram margarin yang udah dilelehkan. Ini juga udah dalam keadaan dingin ya teman-teman, jangan dimasukin dalam keadaan panas, nanti raginya bisa mati dan nanti kuenya bakalan gagal mengembang. Lanjut akan kita campur rata kembali. Nah, biar ada rasa gurih-gurihnya, di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu kita campur rata kembali. Nah, ini udah cukup. Lanjut kita akan aduk rata menggunakan spatula ya, untuk memastikan adonannya itu udah tercampur dengan rata. Nah, setelah itu akan kita diamkan dan tutup selama 1 jam ya teman-teman. Nah, setelah 1 jam, ini udah mengembang juga, teman-teman bisa lihat ada buih-buihnya gitu. Nah, ini lanjut akan kita aduk rata ya teman-teman. Kita aduk kembali kayak gini, untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, kalau udah, sekarang kita akan masukin kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Ini udah dingin ya teman-teman. Lalu kita akan campur rata kembali. Kalau udah tercampur rata, ini siap untuk kita panggang. Selanjutnya kita panaskan cetakan, kita gunakan api yang kecil aja. Nah, kalau udah panas, kita akan oles dengan sedikit margarin atau minyak juga boleh ke semua permukaan cetakan.
Oke, kalau udah, sekarang tinggal kita tuang adonan diisi 3/4 bagian dari cetakannya aja. Selanjutnya kita akan tutup dan kita masak sampai setengah matang dulu ya teman-teman. Nanti akan keluar gelembung-gelembung di bagian tengahnya. Kita gunakan api yang kecil aja. Nah, kalau udah setengah matang kayak gini, ada gelembung-gelembungnya juga ya. Nah, kita tambahin topping. Saya gunakan topping keju parut. Kalau teman-teman mau menggunakan topping yang lain, itu juga boleh banget, sesuaikan selera ya. Nah, ini lanjut kita masak kembali dan kita tutup sampai benar-benar matang dan permukaannya kering. Oke, coba kita lihat gimana hasilnya. Kalau udah matang langsung aja kita angkat. Nah, ini permukaannya juga udah ada yang kering. Dan coba kita lihat juga sampingnya. Kalau udah kering dan kecoklatan seperti ini, itu tandanya kuenya juga udah matang ya. Langsung aja kita angkat. Nah, kalau teman-teman mau dibalik dulu kuenya biar kecoklatan juga, itu juga boleh banget. Di sini saya nggak balik ya teman-teman, karena saya suka topping kejunya itu masih kelihatan sedikit lembab dan seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di video. Nah, ini dia kuenya, hasilnya cantik banget, juga gembul ya teman-teman. Dan kue ini tuh beneran empuk banget teman-teman. Apalagi ada campuran kelapanya, ini bikin kuenya ini tuh makin gurih ya. Nah, sekarang coba kita potong ya teman-teman. Nah, kelihatan banget kue ini tuh beneran empuk banget. Nah, kalau teman-teman mau hasilnya itu matengnya atas bawah, bisa dibalik seperti yang saya bilang tadi ya, biar lebih wangi lagi. Kue ini beneran enak banget, wajib teman-teman cobain di rumah ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin cemilan yaitu roti. Bikinnya sangat gampang, cukup diaduk-aduk aja tanpa diulen, tanpa dimixer. Dan memanggangnya nggak perlu menggunakan oven, cukup menggunakan teflon aja. Hasil dari rotinya itu beneran empuk, lembut banget, juga enak ya teman-teman. Nah, untuk cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Dan terlebih dahulu, boleh dong di subscribe dulu, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Siapkan wadah, lalu masukkan 30 gram margarin yang udah dilelehkan, juga udah dingin. Jangan dimasukin dalam keadaan panas ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 butir kuning telur, lalu kita aduk sampai gulanya benar-benar larut dan tercampur. Nah, kalau udah, sekarang kita tambahkan 120 ml air putih. Di sini saya pakai yang suhu ruang ya, air putih biasa. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau ragi roti. Lalu kita campur rata.
Nah, setelah itu kita tambahkan juga 250 gram tepung terigu protein tinggi. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan pasta pandan, boleh dimasukin sebelum masukin tepung terigu kayak gini ya, biar nanti saat mengaduknya nggak terlalu sulit. Dan sebaiknya tepungnya kita ayak dulu biar nggak ada yang bergerindil. Lalu kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini saya nggak menggunakan whisker lagi ya, saya akan lanjut aduk menggunakan spatula. Nah, karena di sini saya bikin yang rasa pandan, jadi saya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Nah, sebaiknya pasta pandannya dimasukin saat bahan cairnya tadi dimasukin ya, jadi gampang saat mengaduknya. Kalau kayak gini kan kita harus ngaduk dulu menggunakan tangan ya teman-teman, biar pastanya itu benar-benar tercampur ke adonan. Nah, ini saya akan lanjut menggunakan tangan ya, biar pasta pandannya itu tercampur dengan tepung. Tapi ini nggak perlu diaduk sampai kalis ya teman-teman, cukup tercampur aja pastanya ke tepung. Nah, kayak gini nih teman-teman. Udah cukup ya. Sekarang kita akan tutup dan kita diamkan sampai 1 jam, sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 1 jam ini tuh udah mengembang, lalu kita kempiskan kayak gini. Dan langsung aja ini akan saya pindah ke alas kerja atau papan kerja kayak gini. Nah, ini nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Lalu kita akan pecahkan lagi kayak gini. Dan kita bulatkan. Nah, ini akan saya bagi adonannya menjadi 10 bagian. Jadi sesuaikan keinginan teman-teman ya, mau dibagi seberapa besar. Nah, ini adonannya setelah saya timbang, jadi per satu adonan itu kurang lebih beratnya 48 gram ya. Nah, ini kita bulatkan dan kita bikin serapi mungkin. Setelah itu kita rounding. Jadi kita bikin mulus gitu, rounding. Lakukan sampai selesai ya. Nah, kalau udah kita tutup aja dengan serbet bersih biar nanti nggak mengering ya adonannya. Setelah itu siapkan wijen secukupnya, ambil satu adonan lalu kita tata bagian yang rapi di bagian bawah dan kita pipihkan kayak gini bagian pinggir-pinggirannya, lalu isi dengan isian. Saya menggunakan selai coklat. Setelah itu kita tutup. Nah, kita tutup ya teman-teman, kita lengketkan lalu kita kunci biar adonannya nggak lepas ya. Dan nanti coklatnya nggak bakalan keluar kalau dikunci kayak gini. Nah, setelah itu kita rapikan. Kalau wijennya kurang nempel boleh ditambahin lagi ya. Nah, setelah itu kita rapikan lagi. Kalau udah, kita akan lanjut bikin kayak gini ya, sampai semua adonannya selesai. Nah, kalau udah, sekarang kita akan diamkan selama 15 menit ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit kita panaskan teflon. Kalau udah panas, langsung aja kita masukin adonan. Kita gunakan api kecil aja.
Dan teflonnya nggak usah dioles margarin ya. Ini nggak bakalan lengket. Lalu kita tutup dan akan kita panggang kurang lebih 8-10 menitan ya teman-teman. Nah ini karena adonannya itu terlalu mengembang kayak gini nih teman-teman. Jadi bulatnya kurang bagus ya, karena nempel di tutupan teflonnya ya teman-teman. Nah setelah 8 menit ini tuh sebenarnya udah matang. Tapi saya akan coba untuk membaliknya ya teman-teman, biar di bagian atasnya juga berwarna kekuningan. Nah kayak gini nih. Hasilnya juga cakep kalau dimasak atas bawah ya. Nah jadi itu tuh sesuai selera teman-teman. Hasil rotinya beneran embul banget ya teman-teman, montok. Nah ini di bagian tengahnya udah mateng, udah kecoklatan. Ini langsung aja saya angkat. Nah ini saya angkat segini dulu ya, dan sisanya lagi saya panggang. Nah selagi panas langsung aja kita oles dengan sedikit margarin. Yuk sekarang coba kita lihat gimana hasil dari rotinya teman-teman. Dari tampilan ini tuh cakep banget, gembul ya teman-teman. Nah sekarang coba kita lihat isinya atau bagian dalamnya. Ini tuh tekstur rotinya beneran lembut banget ya teman-teman, empuk. Dan untuk isian apalagi ditambahin selai coklat itu tuh makin enak. Anak-anak pasti suka. Dijadikan cemilan saat minum teh atau ngopi, ini cocok banget. Nah gimana teman-teman, gampang banget kan cara bikinnya. Jadi itu tuh nggak perlu diulen, nggak perlu dibikin sampai kalis gitu. Hasil rotinya tetap enak, lembut, juga empuk banget. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan lagi resep cemilan simple. Dan ini cara bikinnya gampang, cukup diaduk aja. Dan rasanya enak banget, super empuk. Pastinya tanpa oven dan tanpa mixer. Nah mau tahu cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Siapkan panci memasak, masukkan 100 gram gula merah. Kalau teman-teman mau lebih manis lagi boleh tambah gula putih biasa ya. Tambahkan juga 100 ml air, boleh diganti santan juga biar rasanya lebih gurih. Setelah itu kita campur sebelum kita masak. Nah lanjut kita masak menggunakan api yang sedang aja sambil terus kita aduk. Dan kita masak sampai mendidih dan gulanya larut. Nah ini udah mendidih dan gula merahnya juga udah larut, matikan apinya. Kita sisihkan dan ditunggu dingin, boleh disaring juga. Setelah itu siapkan wadah sambil menunggu gula merahnya dingin, pecahkan 2 butir telur. Nah ini lanjut kita akan kocok telurnya sampai berbusa dan mengembang. Nggak usah terlalu lama, cukup sampai berbusa aja. Nah kalau udah seperti ini, setelah itu akan kita tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk dan sedikit garam. Lalu kita aduk rata kembali. Kalau air larutan gula merah tadi udah dingin, kita tuang ya, atau hangat. Nah ini nggak saya saring, soalnya gula merahnya nggak kotor ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nyaring itu juga boleh banget. Lanjut kita aduk rata kembali. Selanjutnya masukin 200 gram tepung terigu, protein sedang saya pakai yang segitiga biru. Ini kita ayak dulu. Dan tambahkan juga setengah sendok teh soda kue, ini juga kita ayak. Nah semua bahan akan kita campur rata.
Nah, kalau dirasa udah tercampur rata, tambahkan 90 ml minyak. Ini saya gunakan minyak goreng. Lalu kita campur rata. Nah, ini udah cukup ya. Sekarang kita akan aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan adonan udah tercampur dengan rata. Kalau udah, ini siap untuk kita panggang. Kita panaskan teflon. Kalau udah panas, tinggal kita oles dengan sedikit minyak. Kita gunakan api yang kecil aja ya. Nah, kalau udah, tinggal kita tuang adonan. Diisi setengah atau 3/4 bagian dari cetakan ya teman-teman, soalnya nanti akan mengembang kuenya. Nah, kalau udah, ini akan kita tutup, kita masak sampai setengah matang dulu ya, gunakan api yang kecil. Nah, kalau udah setengah matang, ini langsung kita buka aja. Nah, sekarang kita akan tambahin topping, sesuaikan selera. Nah, kebetulan saya punya wijen sangrai, jadi saya tambahin. Atau wijen belum disangrai itu juga boleh ya teman-teman. Nah, ini akan kita masak lagi, kita tutup sampai benar-benar matang. Nah, permukaannya juga udah kering ya teman-teman, ini tandanya kuenya juga udah matang, hasilnya gembul banget. Resep kue yang satu ini wajib banget teman-teman cobain di rumah ya, karena rasanya enak banget, apalagi ditambahin dengan wijen sangrai itu makin wangi ya. Oke, sekarang langsung aja kita angkat dari cetakannya, ini udah matang ya. Tadi saya ngisi adonan terlalu banyak, jadi ada pinggirannya gitu ya teman-teman. Nah, ini akan kita angkat semuanya. Nah, ini dia kuenya udah jadi. Dari tampilan ini cakep banget ya teman-teman, wangi. Sekarang akan kita cobain. Kita ambil satu kuenya. Nah, ini kuenya beneran empuk banget. Coba kita lihat bagian dalamnya. Ini ada seratnya juga ya teman-teman. Nah, kelihatan ya. Kuenya super empuk. Nah, ini akan saya potong lagi. Kelihatan teman-teman. Soal rasa jangan diragukan, ini beneran enak banget. Jadi selama mencoba di rumah ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika.
Di video kali ini saya akan bikin cemilan yang sangat enak, bikinnya juga gampang, dan isiannya itu lumer banget ya teman-teman. Nah cocok banget teman-teman jadikan ide jualan. Nah selain bikinnya yang gampang, ini masaknya cuma menggunakan teflon aja. Jadi nggak perlu di oven atau dikukus. Nah kue ini tuh juga pernah viral ya teman-teman. Kue ini namanya kue isi khas Jepang atau kue pukis Jepang ya. Kue ini jumbo banget, jadi kalau dimakan satu udah ngenyangin. Apalagi dengan isian yang bervarian ya, yang sangat lumer juga. Nah, tekstur dari kuenya juga empuk, lembut, pastinya enak banget. Nah, untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Oke, pertama kita siapkan wadah, lalu kita akan ayak 250 gram tepung terigu, protein sedang saya pakai yang segitiga biru. Tambahkan juga 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Nah, ketiga bahan ini akan kita ayak, biar nggak ada yang bergerindil. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau sesuaikan dengan selera, boleh 4 atau 5 sendok. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 butir telur. Nah, ini saya pakai yang suhu ruang. Tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila atau setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, tambahkan juga 300 ml susu cair atau diganti santan juga boleh. Nah, menurut saya diganti santan itu lebih gurih ya, karena saya udah bikin 2 kali ya teman-teman. Yang untuk susu cair juga udah saya coba. Nah, setelah itu kita akan aduk sampai benar-benar tercampur rata. Boleh juga kita kocok-kocok lagi biar teksturnya itu lebih lembut ya. Dan nanti pori-pori kuenya itu lebih kelihatan. Nah, ini cukup, kita akan aduk lagi menggunakan spatula, kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya. Nah, ini udah tercampur dengan rata, lalu kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita buka, lalu kita akan aduk kembali sebelum kita masak. Nah, ini udah cukup, ini siap untuk kita masak, kita panaskan teflon. Setelah itu kalau udah panas, oles dengan sedikit margarin atau minyak. Kalau dirasa udah panas, kita tuang adonan secukupnya aja. Di sini saya tuang 1,5 centong sebesar ini ya. Jadi nggak usah terlalu banyak, soalnya nanti akan besar ya kuenya. Nah, ini kita tunggu dulu sampai nanti keluar pori-pori, tapi yang 3 bagian saya akan bikin seperti martabak gitu ya. Biar nanti seperti berkulit gitu ya teman-teman, dan rapi nanti kalau udah ditempel. Nah, kalau udah ini kita biarkan dulu sampai nanti keluar pori-pori atau lubang-lubang gitu. Nah, kalau udah kita tinggal isi aja bagian yang lain dengan isian. Saya gunakan selai coklat, nenas, dan serikaya. Jadi sesuaikan dengan selera aja, boleh stroberi juga. Nah, kalau udah tinggal kita tambahkan lagi untuk di pinggir-pinggiran sisian yang ditambahin selai ya, biar nanti selainya itu nggak melebar-lebar juga ke bagian pinggiran, biar dia lebih rapi. Nah, selanjutnya tinggal kita ambil aja untuk satu adonan. Tinggal ditempelkan aja ya, teman-teman. Lalu dirapikan. Nah, ini saya ambil lagi untuk adonan berikutnya. Saya ambil yang ada selainya aja. Lalu kita akan gabung atau tempelkan ke adonan yang ada kulitnya tadi. Nah, lakukan sampai selesai ya, teman-teman. Nah, ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, biar nanti dia matang merata dan nggak gampang gosong. Juga saya alas menggunakan seng.
Nah, ini juga sering kita cek-cek ya teman-teman, atau dibalik. Nah, untuk adonan selanjutnya saya tambah lagi seperti yang tadi ya kita lakukan. Nah, ini saya tambahkan lagi dengan selai. Jadi ini selainya banyak ya, biar hasilnya itu lebih enak dan lumer. Nah, gampang banget ya teman-teman bikinnya. Jadi bikin kue ini tuh sering-sering dicek biar matangnya merata juga ya teman-teman ke semua bagian sisi-sisinya. Nah, kalau dirasa udah mateng, langsung aja kita angkat. Nah, kuenya gembul banget ya teman-teman. Dan nanti akan saya masak sisanya. Nah, ini dia kue pukis khas Jepangnya udah jadi. Di satu resep ini dapatnya ada 8 piece dan ada lebih juga sedikit ya teman-teman. Jadi tergantung juga besar kecil kue yang kita bikin. Nah, hasilnya cantik banget, juga gembul, matangnya juga merata. Nah, ini juga cocok teman-teman jadikan untuk cemilan di rumah di sore hari, ngumpul sama keluarga. Dimakan anget-anget gitu enak banget teman-teman, apalagi isiannya juga lumer ya. Nah, ini akan saya belah, saya lihat gimana isinya. Coba kita lihat. Nah, kelihatan ini tuh ada seratnya juga. Ini kayak martabak juga ya teman-teman. Nah, isiannya lumer banget. Ini tuh kuenya lembut di bagian dalamnya dan empuk banget. Nah, coba kita potong ya. Kelihatan ini tuh isiannya banyak banget. Kalau jadikan ide jualan ini tuh mantep banget ya teman-teman. Nah, soal rasa nggak usah diragukan, beneran enak banget. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Dan di video kali ini saya akan bikin kue olahan dari pisang kematangan. Nah, sayang banget ya teman-teman kalau dibuang, bagusnya kita bikin kue aja. Nah, ini cara bikinnya gampang, rasanya itu enak banget, super lembut. Cocok dijadikan cemilan atau ide jualan ya teman-teman. Atau dijadiin teman yang ngeteh atau ngopi saat kumpul keluarga di rumah. Masaknya juga menggunakan teflon aja. Bagi teman-teman yang nggak punya oven di rumah, ini bisa dicobain ya. Nah, untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Nah, di sini saya udah siapkan beberapa buah pisang yang udah matang banget ya. Ini sekitaran 7 buah ya teman-teman, dengan beratnya 400 sampai 500 gram. Jadi sesuaikan selera aja, kalau teman-teman mau pisangnya itu lebih berasa dibanyakin. Jadi kalau teman-teman mau lebih agak empuk dikit, dikurangi aja. Nah, kalau udah ini kita sisihkan dulu, kita biarkan sekitaran 15 menit biar nanti seratnya itu kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur. Nah, tambahkan juga 125 gram gula pasir. Lanjut, kedua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai sedikit mengembang selama 3-5 menitan ya teman-teman. Nah, ini udah sekitar 3 menitan saya mixer. Kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya kita akan masukin pisang yang udah kita haluskan sebelumnya. Lanjut di mixer kembali sebentar sampai tercampur. Oke, kalau udah, sekarang kita akan tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Sebaiknya diayak dulu biar nanti nggak ada tepung yang bergerindil.
Makan juga setengah sendok teh soda kue, ini diayak juga. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. 1 bungkus susu bubuk setara dengan 27 gram. Ini akan kita mixer kembali, tapi sebelum dinyalain kita aduk dulu ya teman-teman, biar nanti nggak ada yang berterbangan tepungnya. Nah, sekarang kita nyalain mixernya, kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Kalau teman-teman nggak mau mengaduk menggunakan mixer, itu juga boleh, diaduk aja menggunakan spatula ya. Nah ini cukup, setelah itu kita akan tambahkan 125 gram margarin yang udah dicairkan. Pastikan ini udah dalam keadaan dingin ya. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah, asal rata aja. Nah ini cukup, kita matikan mixernya. Ini akan kita lanjut aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Kita rapikan dulu bagian pinggirannya, setelah itu baru kita aduk dari bawah ke atas, pastikan adonan udah benar-benar tercampur ya. Nah ini udah cukup, siap untuk kita masak. Panaskan cetakan, boleh dioles margarin atau enggak, itu juga boleh. Ini saya oles aja dengan margarin ya teman-teman. Nah kalau udah bener-bener panas, sekarang kita akan tuang adonan. Nggak usah terlalu penuh banget, soalnya nanti akan mengembang ya. Kita masak menggunakan api kecil aja ya teman-teman, biar nanti gak gampang gosong. Di bawahnya juga saya alas menggunakan seng, biar matangnya itu merata. Oke kalau udah ini kita tutup aja, kita masak sampai setengah matang. Nah kalau udah setengah matang seperti ini, kita akan tambahin topping. Saya gunakan kismis. Kalau teman-teman menggunakan topping yang lain itu juga boleh, sesuaikan selera aja ya. Tapi menurut saya kismis ini lebih enak atau lebih cocok kita gunakan ya. Karena juga ada manis-manisnya ya teman-teman. Atau menggunakan keju itu juga boleh, itu juga enak. Nah kalau udah ditambahin topping, kita tutup dan kita masak kembali sampai benar-benar matang dan permukaannya itu kering ya. Nah kalau udah matang atau kering di bagian atasnya, sekarang tinggal kita balik aja biar di bagian atasnya ini agak kecoklatan gitu. Seperti ini aja sebenarnya udah matang ya teman-teman, tapi saya itu pengennya ada coklat-coklat dikit di bagian atasnya. Jadi ini saya balik dan dimasak sebentar aja ya, sampai nanti kecoklatan sedikit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau mau serat pisangnya itu kelihatan, jadi setelah kita haluskan, kita diamkan dulu selama 15 menitan ya teman-teman, dan pastikan pisangnya udah benar-benar mateng banget. Nah, setelah beberapa saat kita masak, coba kita cek kalau udah kekuningan sedikit di bagian atasnya itu, tandanya udah cukup ya, ini siap untuk kita angkat. Nah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal angkat aja.
dan kita dinginkan. Hasilnya cakep banget dan wangi ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Langsung aja kita cobain. Nah, kita ambil satu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini seratnya kelihatan, matangnya juga merata. Ini kuenya lembut, empuk juga. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Jadi, kelihatan ya, ini tuh pisangnya banyak dan lebih enak pastinya. Nah, lembut banget ya. Soal rasa ini enak banget. Jadi teman-teman gak usah takut bakalan gagal bikin kue yang satu ini ya. Dan rasanya gak bakalan mengecewakan. Nah, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.